Oke, halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sepak bola. Selamat hari Senin. Tetap semangat dimanapun kalian berada, semoga puasanya lancar buat yang sedang berpuasa. Dan gue ucapkan selamat menjalani aktivitas kita semua. Kita mulai masuk ke weekdays lagi, ya kan? Mungkin pada males, gue juga capek sebenarnya, tapi kita mesti semangat, ya kan? Karena masih ada pembahasan menarik dari pertandingan weekend kemarin, hari Minggu. Gue pengen bahas soal Manchester City, 2-2 melawan Liverpool. Bermain imbang di Etihad Stadium membuat City terpaksa harus bersabar, ya kan? Belum bisa memperlebar jarak setelah sempat unggul sebenarnya dari berkali-kali ya. Dari mulai 1-0, habis itu sempat 2-1, dibalas 2-2, sempat 3-2 tapi offside dan ujung-ujungnya skor akhir 2-2. Masih selisih 1 poin, masih sangat memungkinkan untuk Liverpool nyalip, tapi apapun bisa terjadi teman-teman. Jadi kita nggak bisa terlalu gamblang menilai bahwa oke, ini City pasti juara. Belum tentu. Karena masih ada 1 poin dan City masih bisa selip. Begitu juga Liverpool. Apakah masih bisa ngejar ya? Nggak tahu juga gitu. Masih sangat terbuka kesempatannya. Masih ada berapa? 7 pertandingan mungkin? Ya, 7 pertandingan sisa ya buat Liverpool dan City. Oke, kita bahas line up semalam dulu nih teman-teman. City gue lihat akhirnya dia masang si Gabriel Jesus. Oke. Lebih ke bermain ke 4-2-3-1 sih dari yang gue perhatiin ya. Ketika si Foden di sebelah kiri, ya kan. Jadi Sterling nggak di kiri, Grealish juga nggak di kiri, tapi si Foden. Dan di kanan ada Jesus. Di attacking midfield ada si De Bruyne, ya kan. Belakangnya ada Silva dan juga ada Rodri. Jadi main 2 DM, tapi DM ada Silva gitu. Dan gue melihat, aduh ini kenapa begini nih. Harusnya, kenapa nggak tetap pasang Sterling? Pasang Mahrez, ini Mahreznya dicadangin, Gundogan dicadangin gitu. Mahrez dan Gundogan menurut gue tetap perlu gitu. Jadi depannya Silva, udah killer banget. Kirinya Sterling, kanannya Mahrez, itu udah killer tiga-tiganya. Belakangnya De Bruyne, Rodri, satu lagi siapa? Yang main di kiri, Gundogan. Itu baru menurut gue full team. Jadi menurut gue Pep gak masang full team semalam. Sementara, satu sisi si Liverpool main, ya hampir semuanya full team sih. Salah, Jota, Mane, full team. Fabinho, Alcantara, Henderson. Ya, menurut gue sih Henderson ketimbang si Naby Keita tetap bagusan Keita ya. Termasuk semalam dia buat banyak kesalahan ya. Sebagai kapten ada beberapa peluang emas yang dia sia-siakan. Nggak tahu malah kasih bola kemana gitu kan. Dan gol pertama sebenarnya dimulai dari si De Bruyne ketika dia dapat kesempatan dari quick free kick ya. Dia langsung shooting kaki kiri. Sempat kena deflect kalau nggak salah. Dan akhirnya kena tiang masuk 1-0. City sempat unggul terlebih dahulu. Dari awal babak pertama, gue tonton City ini lebih ngepres sebenarnya. Jadi mereka dari sisi kanan, si Foden itu ngepres si Arnold. Jadi Arnold berkali-kali dia terpaksa mesti pakai long ball. Dan di 10 menit pertama, gue udah catat nih teman-teman. Si Arnold itu bahkan udah 3 kali salah passing yang cukup berbahaya ya sebenarnya. Jadi bisa kena counter. Sementara kalau dari Liverpool ke City, itu mereka nggak ngepres. Cuman Diogo Jota yang ngepres sendiri itu. Dan sempat ada kesempatan ketika si Jota hampir dapat bolanya Ederson ya kan. Dia bikin kesalahan banget, Ederson bahaya banget. Cuman masih bisa disapu sama Ederson, masih bisa aman gawangnya. Dan iya, akhirnya sempat dibalas 1-1 dari crossingnya si Robertson. Sisi sebelah kiri ada Arnold yang berkali-kali udah salah passing, tapi dia tetap tenang. Dia lihat ada Jota yang kosong, dia kasih umpan ke Jota daripada milih untuk shooting. Dan akhirnya Jota dengan tenang shooting, sempat ditepis sama Ederson, tapi tetap masuk. Liverpool 1-1. Babak pertama gue akuin City bermain tetap lebih baik daripada Liverpool. Mereka create peluang yang lebih banyak, ya kan. Di sini mereka bikin 7 tembakan, sementara Liverpool cuma 2. Gitu. Dan penguasaan bola memang 50-50 sih. Termasuk mereka sering melakukan long ball dan clearance kan. Dan juga ngincer counter juga mereka. Jadi nggak bisa kita paksain City harus bisa mendominasi ya, susah juga karena lawan Liverpool gitu. Dan iya, Liverpool tidak sangat press dulu, tapi tetap susah untuk ditembus gitu. Dan babak kedua, sebelum babak kedua, City sempat balas lagi 2-1 dari golnya si Gabriel Jesus ya, memanfaatkan offside trap yang bagus banget, dia cerdas banget. Dan ya, Alisson sempat kaget dan turun minum 2-1. Prediksi gue padahal waktu itu adalah ini kalau misalkan bisa unggul 1 lagi, ya kemungkinan besar Liverpool udah beres lah, udah nggak bisa masuk, udah nggak bisa juara Premier League. Tapi ketika Mohamed Salah dapat peluang dan dia melihat Mane kosong, dia langsung kasih umpan ke Mane dan Mane langsung shooting sekali, first time shot langsung cetak gol.
2-2, di saat itulah gue ngerasa, oke, ini masih ada kesempatan untuk Liverpool. Karena kalau bermain imbang aja, kemungkinan besar masih bisa selisih 1 poin untuk dikejar masih masuk akal. 7 pertandingan loh. Jadi kalau 7 pertandingan City kepleset 1, tapi Liverpool bisa menang semua, itu masih bisa juara. Tuh. Cuman ya tetap paling bagus sebenarnya adalah Liverpool yang menang. Cuman sayangnya ya hasil imbang 2-2. Apakah City bermain bagus babak kedua? Tidak sebagus babak pertama, jujur aja. Mereka baru pasang si Mahrez dan juga Grealish menit-menit terakhir. Grealish nggak terlalu penting, gue bilang menit 80 nggak salah ya. Mahrez baru main sebentar udah selesai pertandingan gitu. City sempat unggul 3-2 dari golnya Sterling, cuman sayangnya offside. Jadi offside yang sangat-sangat tipis kalau teman-teman nonton replaynya. Itu tipis banget. Dan skor akhir 2-2. Tuh. Si Jurgen Klopp terlihat cukup puas dengan hasilnya, sementara Guardiola cukup kesel ya. Tapi gue bilang sih Guardiola juga bukan anggap remeh, apa ya? Dia bahkan kan nurunin full tim loh teman-teman. Liverpool lebih full tim gue bilang. Ya udah full tim bahkan kan. Cuman City dengan nggak full timnya aja mainnya udah kayak gini gitu. Dan kita mungkin berpikir, oh ya ini mainnya mungkin di Etihad Stadium ya, bukan di Anfield ya. Tapi nggak bisa kayak gitu juga kan, namanya juga sepak bola. Ada saatnya lu mesti bisa bertandang dan lu main di kandang, ya ada plus minusnya tersendiri gitu. Dan ya cukup sampai di sini, selisih 1 poin masih bisa banget, cukup seru ya kejar-kejaran ini. Kita beralih ke match berikutnya dari tim andalan gua, Barcelona, yang comeback 3-2 melawan Levante. Setelah Levante mendapatkan 3 penalti, lu bayangin. Masuk 2, 1 ke tepis Ter Stegen, dan Barcelona bisa comeback 3-2. Luar biasa ya. Line up-nya cukup buruk sih, karena Pique cedera, ya kan? Ini gue sambil lihat lah ya. Barcelona line up-nya, Pique cedera, dan De Jong dipasang sama Nico, jadi Pedri-nya dicadangin. Depan lebih diandalkan si Dembele, Ousmane Dembele daripada Adama, yang gue bilang cukup bagus lah keputusannya, karena Adama di pertandingan lawan Frankfurt cukup sangat-sangat kaku mainnya ya, tidak berkontribusi dengan baik. Tapi kalau dengan Dembele, paling nggak Barcelona punya opsi serangan, bisa modif lah, punya pemain winger yang pakai kaki kiri at least gitu. Babak pertama cukup buruk ya, nggak ada peluang yang berarti dari Barcelona. Passing-passing, gimana ya, Nico ini kurang nusuk gue bilang. Kurang nusuk dan serangan dari sisi kanan juga kurang gitu, dari si Alves ya. Mungkin dia stamina juga ada drop, dan babak kedua baru lebih seru. Barcelona baru create banyak chance. Di babak kedua dia berhasil bikin 10 tembakan paling nggak si Barcelona ya. Cuman sempat ada insiden ketika Alves melanggar pemain Levante di kotak penalti, dan Levante harus mencetak gol terlebih dahulu yang membuat panik sebenarnya pertandingan ini ya. Dan sempat dibales ketika sebelum dibales Levante dapat penalti lagi ketika handsball Eric Garcia ya kan. Dan untungnya Ter Stegen masih bisa save. Kemudian gue lupa siapa yang cetak gol setelah itu. Si crossingnya Dembele, sundulannya Aubameyang ya kan. Dari sisi sebelah kanan Dembele kasih crossing dan Aubameyang heading. Setelah berapa match ini kurang berkontribusi ya Aubameyang, dan dia membuktikan lagi gol lagi di La Liga untuk Barcelona musim ini. Dan sempat dibalas 2-1. Kita bahkan udah comeback dulu, Barcelona udah comeback dulu dari akselerasinya Gavi di sisi sebelah kanan. Bagus banget Gavi ini ya. Memang agak kurang konsisten, cuman diberi kesempatan untuk masuk babak kedua ini, dia membuktikan. Dia kasih umpan ke Pedri, dan Pedri langsung first time shot, gol. Oke, Pedri udah berkali-kali membuktikan dia sangat layak menjadi midfielder yang cukup bisa diandalkan ya untuk konsisten selama 2 musim ini setelah dia cedera panjang di akhir musim lalu. Kemudian sayangnya Levante penalti lagi setelah si Lenglet nggak sengaja kena kesentuh dikit doang padahal ya. 2-2 akhirnya. Dan menit-menit terakhir sang pahlawan Luuk De Jong sundul dari crossingnya Jordi Alba, 3-2. Selesai gitu. Ya, gue bilang Barcelona main gimana ya, babak pertama oke, kurang bagus. Tapi babak kedua cukup oke. 3 gol loh, bermain sebagai tim. Ketika mereka udah menghadapi 3 penalti tapi tetap menang. Cukup solid ya. Dan iya, untuk klasemen mereka masih selisih cukup banyak ya. Nggak usah ngarep menang lah Liga ya. Masih selisih 12 poin. Kalaupun Barcelona menang 1 pertandingan lagi, selisih 9 poin. Lu mesti bikin Madrid kalah 3 kali. Susah ya. Nggak mungkin terjadi, kayaknya susah juga ya. Tinggal 7 pertandingan lagi. Ya udah, kita nggak usah ngarep apa-apa. At least menangin Europa League dulu. Dan musim depan baru menangin La Liga. Mungkin itu aja sih yang gue inginkan sebagai Barca fans. Tapi gue tetap netral dan akan tetap bilang yang bagus, gue bilang bagus. Yang jelek, gue bilang jelek. Oke?
Thank you teman-teman. Minggu ini mungkin ada long weekend ya. Hari Jumat kan libur, Sabtu Minggu libur, 3 hari libur lumayan ya teman-teman ya. Dan tetap semangat buat yang lagi berpuasa ataupun yang tidak, kita saling menghargai aja. Jangan sampai kurang tidur terus, nonton bola boleh tapi jaga kesehatan juga. Oke? Sekali lagi salam sehat dan salam sepak bola. Bye-bye.